Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia. Nah, mungkin dari teman-teman semua masih belum kurang paham atau belum mengerti sama sekali apa sih itu politik luar negeri Indonesia, seperti apa pengimplementasiannya, seperti apa di dalamnya dan saat ini aku akan sedikit mengulas tentang hal itu. Oke guys, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Nah, kita mulai. Prinsip dari kebijakan politik luar negeri Indonesia bisa disebut sebagai bebas dan aktif. Ini berarti setiap kebijakan yang Indonesia ambil harus berdasarkan kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis. Oke. Sejatinya Indonesia hendak menjalin hubungan luar negeri dengan negara manapun demi meraup keuntungan sebanyak mungkin. Selain itu, prinsip inilah yang melandaskan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, kita mulai dengan sejarah dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif seperti apa. Oke, jadi prinsip bebas aktif pertama kali diusulkan oleh mantan wakil presiden Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, kondisi politik global yang ditandai dengan perang dingin cenderung memaksa negara kecil seperti Indonesia untuk menjalin aliansi dengan satu negara besar saja. Oke, Muhammad Hatta menganggap bahwa terlalu bergantung pada satu negara tidak akan cukup untuk membangun perekonomian Indonesia yang kala itu masih minim. Selain itu, aliansi dapat memaksa Indonesia untuk terlalu bergantung pada suatu negara yang jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita Indonesia untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri. Nah, dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara apapun selama kerjasama tersebut membawa keuntungan bagi kepentingan Indonesia. Nah, prinsip ini juga menuntut Indonesia untuk tidak menutup diri dan harus tetap terus mencari peluang kerjasama baik di kawasan Asia bahkan internasional. Nah, sayangnya situasi perang dingin antara Amerika Serikat blok Barat dan Uni Soviet blok Timur yang mendorong Presiden Soekarno untuk mendekat dengan blok Timur. Nah, Presiden Soekarno juga sempat mengambil langkah radikal seperti menolak Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan mempromosikannya tatanan dunia baru yang dipimpin oleh New Emerging Force. Nah, Indonesia juga menggalakkan kekuatan nasional untuk mengagalkan pembentukan negara Malaysia. Setelah Soeharto menjabat Presiden Republik Indonesia, beliau memutuskan untuk membawa Indonesia segera kembali sebagai anggota PBB serta memperbaiki hubungan Indonesia dengan dunia barat dan tetangganya seperti Singapura dan Malaysia, seperti itu. Nah, hasil yang diharapkan muncul dari langkah-langkah tersebut adalah meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata internasional, sehingga dengan pulihnya kepercayaan tersebut, maka dalam jangka menengah maupun jangka panjang bisa dilakukan pembangunan nasional. Nah, sekitar 2 bulan setelah Indonesia memutuskan untuk memulihkan hubungan dengan Singapura, pemerintah Singapura memutuskan untuk mengakui Indonesia dan menyetujui diadakannya pertukaran wakil-wakil diplomatik. Nah, Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman yang semula menentang keputusan Singapura untuk membuka hubungan Indonesia telah menyatakan kegembiraannya. Langkah tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam menuju perdamaian dan keamanan untuk kawasan Asia Tenggara. Tunku Abdul Rahman menyatakan juga telah merubah sikap karena hasil persetujuan Bangkok antara Malaysia Indonesia
akan membuka hubungan diplomatik antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara serentak. Nah, meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata internasional ditandai dengan meningkatnya jumlah bantuan dari dan pinjaman luar negeri yang diterima, baik yang diterima dari negara-negara sahabat maupun badan-badan internasional. Nah, setelah hubungan dengan negara-negara terdekatnya membaik, maka Indonesia menawarkan kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi kerjasama regional dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan nasional masing-masing. Ide tersebut disampaikan kepada Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Terhadap tawaran tersebut, ternyata hanya Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand yang menyambut baik. Pemerintah Myanmar tidak dapat ikut serta menjadi anggota berdasarkan pertimbangan politik netralis ketat yang dianut kala itu. Nah, sedangkan kamu tidak ingin ikut serta dalam usaha-usaha regional karena keberadaan Thailand. Nah, sebaliknya pejabat-pejabat di Thailand berpendapat bahwa tanpa ikut sertanya Myanmar dan Kamboja, maka kelima negara Asia Tenggara tersebut akan lebih mampu membentuk suatu organisasi yang kuat. Nah, dalam menghadapi pasar dunia bagi kepentingan negara anggota. Nah, sementara itu Sri Lanka menyatakan diri ingin bergabung, namun pada saat pembentukannya perwakilan negara tersebut ternyata tidak hadir. Nah, kerjasama regional yang akan dibentuk pada tingkat tertentu memang tidak dapat dibedakan dengan organisasi regional yang sudah ada seperti ASA. Namun tetap masuk Indonesia ke dalam lingkungan kerjasama regional tidak akan terbentuk organisasi regional di Asia Tenggara yang benar-benar representatif. Adapun ini salah satu sebagai langkah Indonesia di mana mereka itu Indonesia menolak pasukan asing di Asia Tenggara. Nah, dalam pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967 di Bangkok mengenai realisasi pembentukan suatu kerjasama regional yang baru, Indonesia menyarankan agar wilayah Asia Tenggara terbebaskan dari keberadaan pasukan asing. Nah, maka dari itu pasukan asing harus pergi dari kawasan Asia Tenggara. Nah, menanggapi persoalan itu, Menteri Luar Negeri Filipina Narcio Ramos mengadakan pembelaan terhadap pandangan pemerintahnya yang perlu adanya pangkalan asing Amerika Serikat di Filipina. Sedangkan Singapura dan Malaysia menyatakan bahwa pasukan Inggris yang di negeri mereka tidak lama lagi akan ditarik. Nah, ada kesan bahwa organisasi di regional ASEAN yang ditawarkan Indonesia itu disponsori oleh blok barat guna membendung komunis di Asia Tenggara. Anggapan ini muncul karena Indonesia masih siaga karena ancaman dari gerakan komunisme dan anggota-anggota lainnya anti komunis atau paling tidak non-komunis. Nah, jika dari proses pembentukannya, organisasi yang akan dibentuk itu lebih sebagai antisipasi terhadap perkembangan politik di masa tersebut. Nah, serta masa berikutnya. Dan perlu diketahui bahwa organisasi gagasan Indonesia dibentuk sebagai sebuah organisasi dengan konsep-konsep yang dipersiapkan secara matang dan terencana untuk jangka panjang. Situasi pada waktu itu memang tidak memungkinkan. Maka dari itu tanpa berbelit-belit, keempat negara yang menerima usul Indonesia akhirnya membentuk ASEAN. Nah, setelah ketegangan politik mereda, kemudian diambil langkah-langkah pemilihan citra politik Indonesia di mata negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional. Implikasinya melalui kerjasama ketahanan ekonomi dan politik dapat dirasakan makna ketahanan regional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, pembentukan ASEAN bisa memberi harapan baru bagi masa depan Indonesia. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang teman-teman lihat video ini, bisa diimplementasikan juga
intinya bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.